Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatina Olifatul Maulida dari semester 6 D3 Kebidanan STSN Tuban. Hari ini akan melakukan pengkayaan terkait dengan plasenta manual. Plasenta manual adalah melepaskan plasenta dengan bantuan tenaga penolong, di mana tangan penolong masuk ke dalam kafum uteri untuk melepaskan plasenta. Kemudian biasanya terjadi dengan retention plasenta, di mana perlepasan plasenta tidak segera lahir setelah 30 menit bayi lahir. Nah, penyebab dari retensio plasenta ini yaitu ada beberapa penyebab, yaitu yang dari maternal sendiri, yaitu usia ibu yang terlalu tua, kemudian multivaritas, kemudian dari uterus, yaitu ibu pernah mengalami SC atau pembedahan pada rahim, kemudian ketidaknormalan bentuk rahim. Setelah itu his yang tidak terlalu kuat, kemudian pembentukan pembentukan contraction ring, kemudian pernah mengalami plasenta manual sebelumnya, kemudian bekas kuretase, kemudian perlekatan plasenta yang tidak baik, kemudian bentuk plasenta yang tidak normal atau mungkin plasentanya terlalu kecil. Kemudian penyebab dari patologinya yaitu plasenta yang tidak lepas dari uterus, kemudian plasenta akreta, inkreta, prikreta, kemudian plasenta yang sudah lepas dari uterus namun tidak segera dilahirkan atau salah penanganan pada kala 3. Nah, untuk penanganan dari retensio plasenta ini yaitu segera setelah bayi lahir disuntikan oksitosin 10 unit agar merangsang kontraksi dengan baik dan perlepasan plasenta juga dengan baik. Kan tadi bayinya sudah lahir, ternyata plasentanya tidak segera lepas. Kemudian kita lakukan pertolongan dengan infus RL 20-40 unit oksitosin di drip di dalam 1000 ml NaCl atau RL dan ibunya disuntik 10 unit IM. Kemudian selama 60 tetes selama 1 menit. Ditambah lagi 20 unit oksitosin di drip di dalam 1000 ml NaCl atau RL 40 tetes per menit. Sekarang penanganan. Nah, plasenta manual ini kita lakukan, kan tadi pastinya setelah menolong persalinan pada ibu kita menggunakan sarung tangan yang hanya sampai pergelangan tangan. Kemudian kalau kita melakukan plasenta manual, kita menggunakan sarung tangan yang sampai siku. Jadi ini bajunya kita gulung sampai sini, baru kita pakai sarung tangan steril yang panjang sampai siku. Kemudian mintalah asisten untuk membantu merenggangkan tali pusat, kemudian dijepit, kemudian kita menelusuri tali pusat sampai kita ketemu plasenta. Ambil sisi plasenta yang sudah sedikit terlepas itu tadi, kemudian tangan yang di sini memeses tangan yang ini ada di fundus, membantu memeses. Kemudian yang ini sisir bagian sisi plasenta yang sedikit terkelupas tadi dengan sisi unaris atau sisi jari kelingking nih. Ini namanya sisi unaris atau sisi jari kelingking. Kemudian setelah ini kita sisir terus sampai seluruhnya plasenta lepas. Setelah seluruh plasenta lepas, kita keluarkan plasenta, namun tangan kanan tetap berada di dalam, jangan sampai keluar masuk. Kalau misalnya keluar masuk di dalam uterus ibu, takutnya kita malah membawa infeksi, jadinya kan malah ada kekhawatiran yang khusus pada ibunya kalau misalnya sampai terjadi infeksi. Jadi plasenta yang akan keluar ini ditangkap oleh tangan kiri, kemudian tangan kiri menaruhnya di bak plasenta. Nah, setelah itu yang di dalam ngapain? Yang di dalam mengeksplorasi bagian darah yang masih menggumpal, kemudian masih ada sisa plasenta mungkin, atau mungkin masih ada sisa selaput. Nah, yang tangan kiri tadi setelah naruh plasenta ditaruh di bak tadi, kemudian yang tangan kiri membantu uterus untuk berkontraksi. Jadi dimeses terus sampai berkontraksi. Udah dieksplorasi, udah di sini, kemudian cek lagi kontraksinya. Kalau misalnya kontraksinya bagus, berarti kita bisa mengeluarkan tangan ini. Pokoknya tangan kanan kita yang sudah terlanjur masuk itu jangan pernah keluar masuk, takut terjadi infeksi pada ibu bersalin. Nah, habis dari sini
cek kontraksinya gimana caranya. Tangan yang kanan yang masuk ini nanti akan merasa seperti dicengkram ketika kontraksinya itu bagus. Setelah itu kita selesaikan, kita keluarkan, udah selesai kontraksinya ibunya bagus, kemudian kita observasi ketat selama 2 jam. Video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan. Boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama, tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100%. Enggak, video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena COVID-19 ini, jadi kita harus menyetorkan setiap video secara online gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh teman-teman semua agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.